Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai gangguan fungsi pankreas. Sebelumnya, perkenalkan saya Novelin Sisilia Dorcas Wijemita, NIM B1D1190007 kelas 2019A. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama yaitu fungsi pankreas, yang kedua fungsi eksokrin pankreas, yang ketiga pemeriksaan fungsi pankreas, yang keempat metode pemeriksaan, yang kelima tes fotometer, dan yang keenam interpretasi hasil. Selanjutnya mengenai pendahuluan yang akan dibahas yaitu anatomi pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, pankreas berada di dalam rongga perut, panjangnya sekitar 6 inci pada orang dewasa. Kemudian pankreas ini letaknya dekat dengan usus halus dan berada tepat di bawah lambung. Kepalanya terhubung dengan duodenum, kemudian melalui saluran pankreas. Sementara ekornya itu memanjang dari bagian sisi kiri tubuh. Selanjutnya materi pertama mengenai fungsi pankreas. Pankreas di sini memiliki dua sel, yaitu sel alfa dan juga beta. Sel alfa ini bertanggung jawab pada fungsi eksokrin, sedangkan sel beta bertanggung jawab pada fungsi endokrin. Pankreas memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan enzim atau yang disebut dengan eksokrin yang membantu tubuh mencerna protein, lemak, dan karbohidrat yang berasal dari lambung kemudian akan diserap oleh usus. Yang kedua, untuk memproduksi hormon yang disebut dengan endokrin, terutama insulin yang berfungsi untuk mengatur pemecahan gula di dalam tubuh dan juga hormon glukagon. Selanjutnya untuk fungsi pankreas, terdapat sel di dalam pankreas. Selnya terdiri dari dua, yaitu alfa yang berperan di dalam sistem eksokrin, kemudian sel beta yang berfungsi di dalam sistem endokrin. Kemudian terdapat enzim yang diproduksi oleh pankreas, yaitu enzim lipase, enzim amilase, tripsin, dan juga protease. Enzim lipase di sini merupakan enzim yang bekerja sama dengan cairan empedu yang diproduksi oleh hati untuk memecah lemak di dalam makanan. Kemudian enzim protease, di sini enzim yang memecah protein di dalam makanan. Kemudian ada enzim amilase yang membantu memecah pati menjadi gula. Kemudian ada enzim tripsin, merupakan bentuk inaktif dari tripsinogen untuk memecah protein menjadi asam amino sederhana. Selanjutnya, di dalam fungsi pankreas ini juga terdapat dua hormon yang diproduksi, yaitu hormon insulin dan juga hormon glukagon. Hormon insulin di sini berfungsi untuk menurunkan kadar gula di dalam darah, sedangkan hormon glukagon di sini membantu kadar gula di dalam darah untuk menjadi lebih tinggi ketika tubuh kekurangan kadar gula. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi eksokrin pankreas. Pankreas mengandung kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim yang penting bagi pencernaan. Enzim ini termasuk tripsin dan kimotripsin untuk mencerna protein. Selanjutnya ada enzim amilase untuk pencernaan karbohidrat dan lipase untuk memecah lemak. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang mempunyai saluran khusus tanpa melewati darah. Begitu makanan dicerna di dalam lambung, kelenjar pankreatik akan melepaskan berbagai hormon. Hormon-hormon ini akan dialirkan melalui saluran yang khusus, lalu bertemu dengan cairan empedu sebelum akhirnya sampai pada usus 12 jari. Pembahasan berikutnya mengenai pemeriksaan fungsi pankreas. Yang pertama pada tahapan praanalitik pemeriksaan enzim amilase, yaitu mengenai jenis spesimen yang digunakan ada dua, yaitu serum dan plasma. Kemudian cara pengambilannya dari sampel darah vena maupun darah kapiler. Dan yang ketiga cara penyimpanannya, yang pertama pada suhu 20 derajat sampai 25 derajat Celcius stabil selama 1 hari, pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, dan yang ketiga pada suhu minus 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya pada tahapan analitik pemeriksaan enzim amilase, yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua sampel yang datang ke laboratorium dihandling terlebih dahulu dengan men-scan barcode pada sampel, yang ketiga sampel di-scan kembali, namun pada aplikasi Cobas Infinity, result akan muncul order receive. Sampel yang telah di-scan akan memberikan kode pada alat mengenai pemeriksaan apa yang akan diperiksa. Kemudian dimasukkan sampel ke dalam rak sampel dengan posisi barcode menghadap ke depan dan pastikan barcode tidak rusak. Kemudian dimasukkan rak sampel pada alat dengan posisi yang tepat, lalu ditekan tombol start untuk memulai pemeriksaan. Selanjutnya akan terdengar suara alarm apabila barcode sampel rusak dan volume sampel sedikit ketika reagen telah habis. Dan yang terakhir, sisa sampel yang telah diperiksa akan keluar dari alat dan tertutup secara otomatis. Hasil pemeriksaan akan keluar juga secara otomatis.
Selanjutnya tahapan pasca analitik pada pemeriksaan enzim amilase. Yang pertama dicuci dengan desinfektan 10%, yang kedua dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering. Yang ketiga, selang peristaltik dikembalikan pada keadaan semula. Dan yang keempat, alat yang dibersihkan dengan tisu, kemudian ditutup dengan plastik agar terhindar dari debu dan juga kotoran. Pembahasan berikutnya mengenai metode pemeriksaan. Di sini metode pemeriksaan yang digunakan yaitu metode tes enzimatik kolorimetri, di mana substrat akan diuraikan oleh enzim alfa amilase. Hasilnya berupa oligosakarida akan terhidrolisa oleh alfa glukosidase menghasilkan glukosa dan nitropenol. Peningkatan nitropenol sebanding dengan aktivitas alfa amilase di dalam sampel. Pembahasan berikutnya mengenai tes fotometer. Di sini untuk langkah-langkah pemeriksaan tes fotometer, yang pertama ditekan tombol on pada fotometer, kemudian instrumen dibiarkan stabil dengan didiamkan selama 10 menit, kemudian selang peristaltik dan pompa dihubungkan, lalu selang aspirator dicelup ke dalam aquades untuk pencucian alat. Yang kelima, ditekan tombol washing pada monitor. Kemudian pencucian akan dilakukan selama 10 kali dan yang berikutnya sampel di inkubator selama 10 hingga 15 menit. Tahapan berikutnya diukur blanko, sampel dan juga standar, kemudian dilakukan setup pada suhu kuvet, kemudian blanko akan dihisap dan dianalisis hingga keluar data. Selanjutnya dicuci dengan desinfektan 10% setelah dilakukan pemeriksaan, lalu dibilas dengan aquabides 10 kali, lalu dicuci dengan udara agar alat yang dicuci dapat kering, kemudian selang peristaltik dikembalikan pada keadaan semula, lalu instrumen ditutup menggunakan plastik agar terhindar dari debu dan juga kotoran. Dan pembahasan yang terakhir mengenai interpretasi hasil. Di sini nilai rujukan pada pemeriksaan enzim amilase yaitu 30 hingga 170 mikroliter. Pada ibu hamil sedikit meningkat, pada anak jarang dilakukan, kemudian pada tingkat lansia agak meningkat dibandingkan dengan orang dewasa. Adapun kesimpulan pada pembahasan materi kali ini yaitu pankreas memiliki dua fungsi. Yang pertama menghasilkan enzim yang membantu mencerna protein, lemak, dan karbohidrat yang berasal dari lambung sebelum akhirnya akan dicerna oleh usus. Yang kedua untuk memproduksi hormon, terutama insulin yang berfungsi untuk mengatur pemecahan gula di dalam tubuh. Gangguan pada pankreas ini dapat terjadi ketika fungsinya gagal dijalankan secara efektif. Pemeriksaan gangguan fungsi pankreas pada laboratorium dapat menggunakan instrumen dengan metode enzimatik kolorimetri dan juga fotometer. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai gangguan fungsi pankreas. Kiranya pemaparan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.